Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, banyaknya informasi seputar penanganan dan cara mencegah terpapar COVID-19 di tengah masyarakat justru menimbulkan fenomena panic buying. Masyarakat pun kemudian berbondong-bondong membeli suatu produk hingga menimbulkan kelangkaan dan juga kenaikan harga. Bagaimana Kementerian Kesehatan melihat fenomena yang terjadi saat ini? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dr. Nadia. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Nadia sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dokter, kita melihat COVID-19 ini bukan cuma soal kenaikan kasusnya, bukan cuma kenaikan bed occupancy rate-nya, tapi juga ini masalah mentality di masyarakat. Terjadi lagi panic buying seperti Maret 2020 lalu ketika awal-awal pandemi ini terjadi, terutama untuk satu produk susu. Bagaimana Kementerian Kesehatan sendiri melihat fenomena ini, dokter? Ya, baik Mas Jason. Jadi panic buying ini memang sering sekali ya melanda masyarakat. Kalau dulu di awal pada waktu dikatakan bahwa kita mau lockdown, akhirnya berbagai kebutuhan pokok pun juga diserbu ya oleh masyarakat. Nah sekarang dengan kondisi yang ada, kita tahu juga beberapa komoditas mulai dari obat, tabung oksigen, sampai dengan kemudian produk-produk yang bentuknya adalah vitamin atau herbal, bahkan juga terakhir adalah susu juga menjadi kepanikan dari masyarakat untuk melakukan stok secara berlebihan di rumahnya masing-masing. Nah ini tentunya kami dari sisi tentunya Kementerian Kesehatan kembali lagi mengingatkan bahwa pada prinsipnya kita masyarakat harus tenang dalam menghadapi kondisi yang tidak biasanya ini. Peningkatan kasus, over capacity, kemudian penularan yang sangat tinggi karena adanya varian baru ini harus disikapi lebih positif. Artinya kita tahu bahwa berbagai tadi seperti makanan yang sehat, bergizi, termasuk susu tentunya akan meningkatkan imunitas kita. Tapi di sisi lain yang paling penting dari semua itu menyiapkan obat, menyiapkan susu, menyiapkan juga tabung gas oksigen, tapi yang paling penting dari segala itu adalah bagaimana protokol kesehatan kita dijalankan dengan benar. Kita minum susu juga sehari 4, 5, 6 kaleng, tapi kemudian kita tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar, pakai masker tidak sesuai dengan standar, masih tetap melakukan mobilitas yang tinggi, ya, kemudian juga tidak jaga jarak, itu resiko penularan akan tetap terjadi. Nah, di sisi lain tentunya kalau kita sedang melakukan isolasi mandiri, sudah kita ketahui bahwa obatnya untuk sembuh dari kasus positif yang tanpa gejala itu memang hanya cukup minum vitamin ya. Nah, vitaminnya itu bisa kita dapatkan dari sumber makanan ataupun melalui obat-obat. Nah, obat-obatan juga ini juga tidak berlebihan. Mas Jason, karena kita tahu banyak yang kemudian mengkonsumsi vitamin secara berlebihan. Adanya muncul misalnya karena terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C, akhirnya yang muncul adalah gastritis ya, atau sakit di ulu hati. Ini karena kemudian sampai 3-4 jam meminum vitamin C sampai dengan 10.000 ya. Ini yang tentunya kita mencegah tapi kemudian ternyata merusak organ yang lain. Jadi ini harus kembali diperhatikan bahwa meminum obatan itu sesuai dengan tentunya dosisnya, tidak perlu berlebihan dan tidak perlu menstok dalam jumlah yang besar seperti itu. Karena memang itu adalah kebutuhan hari-hari saja. Ya, Dokter Nadia, saya meminta penegasan. Artinya yang coba Dokter Nadia sampaikan adalah produk susu yang kemudian ini sampai membuat masyarakat dorong-dorongan di supermarket, ini tidak bisa mencegah ya dokter ya, apalagi menyembuhkan COVID-19 ya dokter? Betul, jadi susu saja tidak bisa mencegah dan tidak bisa mensembuhkan kalau kemudian kita positif COVID-19. Ini harus ditunjang dengan kembali mencegah dengan protokol kesehatan, dan kalau kita sakit positif harus isolasi mandiri. Nah, susu ataupun makan makanan sehat yang lain itu akan membantu tentunya sel-sel tubuh kita untuk bisa melawan, tetapi tidak bisa kemudian menyembuhkan. Oke, artinya sifatnya komplementer alias pelengkap begitu dokter. Kita beralih dari overclaim produk susu. Ada juga yang overclaim ini dokter yang terjadi di masyarakat adalah air kelapa hijau. Nah,
Fenomena ini juga kemudian menjamur bahkan sampai efeknya harga kelapa ini juga ikut naik di beberapa daerah. Betulkah kemudian air kelapa hijau ini juga efektif, dokter? Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah sudah ada riset terkait dengan ini atau seperti apa? Ya, sampai saat ini tanaman ataupun minuman tradisional itu kan memang diketahui ada yang memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk juga air kelapa hijau ya. Bahkan kalau kemudian seorang ibu hamil pun juga diberikan air kelapa hijau ya supaya memudahkan pada proses kelahirannya. Dan dikatakan bahwa air kelapa hijau ini memberikan ada kandungan-kandungan yang kemudian bisa tentunya meningkatkan kesehatan kita. Nah, kalau secara kajian atau penelitiannya ini belum ditemukan ya, artinya belum betul-betul dikatakan merupakan suatu seperti obat yang betul-betul bisa apalagi ya untuk kemudian menyembuhkan COVID-19 atau kemudian melindungi kita dari COVID-19. Jadi ini sama seperti susu tadi, bahwa ini adalah komplementari yang bisa membantu untuk kita meningkatkan kesehatan kita ya, meningkatkan kita untuk supaya kita tidak mudah jadi lebih kuat lah ya, artinya kekebalan tubuh atau imunitas kita. Jadi ini komplementari. Tapi kembali lagi untuk COVID-19, lakukan protokol kesehatan, pastikan kalau kita positif, kita isolasi mandiri. Nah, silahkan upaya-upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ini bisa dikomplementari dari berbagai jenis makanan atau minuman tradisional yang kita tahu bahwa dari sejak nenek moyang itu informasinya memberikan tambahan kekebalan. Iya, karena dokter begini, kalau kita lihat fenomenanya masyarakat nampaknya lebih percaya dengan media-media yang pesan berantai di sosial media daripada kemudian media-media yang sudah terkonfirmasi. Ini kemudian jadi masalah. Selain tadi ada susu, kemudian ada air kelapa hijau, ada juga metode uap, ini uap dari air panas begitu dokter yang kemudian dimasukkan dengan minyak kayu putih, disebut-sebut ini juga bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19. Ini seperti apa dokter? Ya, kembali lagi metode-metode ini kan belum terbukti secara saintifik ya, bahwa betul-betul ini menyembuhkan ya seseorang dari dia kemudian adalah seorang pasien COVID-19. Jadi ini adalah terapi-terapi yang sifatnya suportif ya, yang banyak dilakukan berdasarkan pengalaman ataupun informasi kandungan-kandungan yang berpotensi sebenarnya bukan untuk virusnya ya, tapi kemudian membantu melegakan misalnya pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, kemudian tadi menstimulus sel-sel yang ada di dalam sistem kekebalan. Tapi itu memang secara saintifik ini masih harus dibuktikan lebih lanjut. Nah, yang penting adalah masyarakat silahkan kalau ini tadi kita sebut sebagai makanan komplementer atau minuman komplementer, ini bisa kita sebut sebagai terapi komplementer, tapi jangan lupa terapi utamanya itu justru yang harus kita lakukan. Jangan sampai misalnya kita seorang yang positif COVID-19 itu sudah dibuktikan bahwa dengan memberikan vitamin C yang 500 mg dengan hisap atau multivitamin B, C, E dan ditambah vitamin D 1000 per hari ya, itu juga akan sangat membantu. Nah, yang seperti ini yang memang sudah ada kajiannya dan memang sudah ada secara saintifik, ini bisa mempercepat seseorang dan membantu orang yang tanpa gejala untuk segera negatif. Ini yang harus kita kerjakan. Selain tadi terapi-terapi komplementer itu bisa dilakukan. Artinya jangan mengira-mengira begitu ya dokter ya untuk kemudian bisa mencegah apalagi mengobati COVID-19. Ada juga kemudian layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pasien COVID-19 ini dengan layanan telemedicine di mana masyarakat itu sebenarnya bisa konsultasi langsung ini dokter terkait dengan obat dan juga terapi. Ini seperti apa dokter praktiknya sejauh ini di lapangan seperti apa? Ya, betul sekali Mas Jason. Ini menjadi penting ya, artinya jangan sampai kita melakukan pengobatan sendiri berdasarkan informasi-informasi yang beredar di media sosial maupun di WA group ya. Dan sehingga pengobatan inti yang harusnya itu betul-betul sudah terbukti memberikan perlindungan dan pengobatan kepada kita malah tidak dikerjakan. Nah, salah satu yang bisa menjadi alternatif untuk masyarakat bertanya, karena mungkin saat ini kan
masyarakat tidak bisa keluar rumah ataupun juga masih takut untuk ke layanan kesehatan, manfaatkan layanan telemedicine tadi. Layanan telemedicine ini kita tahu untuk yang positif COVID-19 dan memeriksakan di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya untuk warga DKI Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya, ini kemudian nanti bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan layanan telemedicine melalui 11 platform yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Bahkan setelah melakukan konsultasi melalui telemedicine ini, pasien yang mungkin nanti akan melaksanakan isolasi mandiri dengan status dia positif tanpa gejala ataupun juga gejala ringan, ini akan disupport dengan obat-obatan yang diberikan secara gratis. Ini yang pertama. Nah, masyarakat selain itu juga tadi alternatifnya bisa melakukan layanan telemedicine dengan platform-platform yang sudah ada, dan ini lebih aman. Artinya tadi jangan sampai kemudian kita mengkonsumsi sesuatu yang pada akhirnya kita tadinya mau melindungi diri kita dari COVID, tapi justru mungkin muncul penyakit lain sebagai akibat meminum obat ataupun terapi-terapi yang tadi kita konsumsi secara berlebihan. Oke, artinya pesannya memang sebelum masyarakat kemudian overclaim terhadap suatu produk tertentu harus baca dulu kegunaannya karena belum tentu semuanya itu untuk mencegah apalagi mengobati COVID-19, dan harus memanfaatkan untuk kemudian telemedicine agar kemudian konsultasi dengan dokter secara perorangan untuk mengetahui bimbingannya secara teknikal ini akan seperti apa, secara lebih detail bisa dilakukan. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsline.